Ini coba lihat ini, ada yang sampai 1 M pun ada per bulan ini. Nih, duduk rebahan ada colokan, ini cocok banget. Cocok sayang banget banget ini. Iya, Keren. iya. Oke Dimas, ini ruangan marketing saya lah Dimas. Ruangan marketing di Kelly ini. Itu tak apa impian saya Dimas. Impian saya mengharapkan karyawan saya ini semua saja di sini apabila mereka bekerja bukan tujuannya adalah untuk mencari gaji. Tujuan mereka adalah untuk memberi satu servis yang terbaik kepada para business owner mitra kita. Intinya kalau mereka buat satu poster itu, mereka akan berfikir supaya orang menggunakan poster landing page itu gampang menjual. Berarti jadi, Bapak di sini menyediakan kenyamanan. Ini impian saya lah ya. Karena dalam agama kita ni sesuatu yang kita lakukan untuk membantu orang lain, uang kita dapat, pahala kita dapat. Ini impian saya lah, insya-Allah. Bukan semata-mata untuk mendapat gaji, tetapi adalah untuk memberi satu servis yang terbaik. Servis yang terbaik. Tapi pas sepi banget. Ini kerana kita mengikut SOP lah corona yang telah ditetapkan bahawa kita tidak boleh lebih daripada 1/4 daripada jumlah karyawan. Karyawan kita kurang lebih 200 orang ada. Mantap. Tapi gara-gara kerana SOP ini tadi, maka mau nggak mau kita limitkan yang datang ke kantor lah. Yang lainnya banyak work from home saja. Bergantian work from home. Jadi cuma dibenarkan 1/4 saja. Mas. Ini ruangan marketing kita lah. Wah. Luas sih. Iya, luas sampai ke. Karena kondisinya begini jadi kelihatan sepi. Oke Dimas ya. Saya lepas ini saya ingin membawa Dimas ke lantai 10. Kita pindah-pindah ya. Masih daripada ada, 7, 8. Tadi saya ingat Bapak ngomong ini 28 lantai. Masa cuma sampai di sini? Masih ada pasti. Ayo Pak. Iya. Kita ke lantai 10. Tapi kita nggak boleh pergi satu persatu lah. Kalau satu persatu saya rasakan sampai malam nggak selesai ya. Jadi kita pergi ke lantai 10, itu tempat ruang saya bekerja. Jadi ruangan spesial. Spesial. Jadi bisa Dimas melihat bagaimana ruangan saya lah yang agak kecil gitu, insyaAllah lah, tapi nyaman lah. Oke Dimas, ini lantai 10. Ruangan kerja saya lah ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ni, ini kita kena jaga SOP dia lah ya. Yang pertama, kita hand sanitizer dulu, insyaAllah ya. Betul. Orang bilang wajib maut tidak berbau. Dia insyaAllah kita harus benar-benar menjaga kesihatan kita. Semoga yang di rumah kita tidak membawa sesuatu yang tidak bagus pulang ke rumah. Amin. InsyaAllah ya. Ini saya penasaran nih kerja Bapak. Inilah dia ruangan saya lah, ruangan kerja saya. Ini kalau Dimas lihat, kalau di sini waktu kita mengadakan satu acara yang pernah datang ke gedung kita ini, ini dokumentasinya. Ini mantan Wakil Presiden Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Oh iya. Jadi ini mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir. Ini yang pernah datang ke gedung kita lah di saat kita mengadakan acara yang dianjurkan oleh Kedutaan Besar Malaysia waktu itu untuk menggalang dana lah. Salah satu tujuan menggalang dana untuk membangunkan sekolah spesial buat anak-anak spesial di Indonesia ini. Jadi kita inilah dia. Akuarium lagi nih. Memang salah satu saya punya minat saya adalah ikan. Karena apabila saya melihat ikan yang berenang itu, maka saya merasakan satu kenyamanan, satu kebebasan. Jadi kalau dalam keadaan otak-otak yang sedang macet ini, melihat ini dia akan cair kembali. Kita lihat ketenangan itu tadilah. Saya kalau lihat ikan bawaannya pengen digoreng terus Pak. Goreng ikan. Ini ruangan Bapak. Ini ruangan saya yang saya bilang ruangan yang kecil buat saya bekerja di sini lah ya. Ruangan saya ni. Ini ruangan saya lah, ruangan kerja saya. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan.
Dimas, ini saya punya meja kerja saya, kursi tempat saya Rapih, Pak. mencari ilham, tanda tangan giro, merancangkan program-program seterusnya. Karena saya lihat sekarang ni Dimas kan sedang meniti karir yang cukup bagus sekarang ni. Ya, cuba-cuba bisa coba. Oh, jangan bisa cuba-cuba duduk di situ ya. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Insya-Allah Dimas. Apa itu kursi Bapak loh. Enggak apa-apa, saya duduk ya. Moga-moga Dimas bisa sukses dan membawa banyak orang sukses sikit macam Dimas. Sila Dimas tapi ya. enak serius. Bukan semoga Ya ampun. Enggak apa-apa. Enggak boleh lah, Pak. Enggak apa-apa. Coba kita lihat. Enggak apa-apa ini. Ya, ampun. Bagi lihat manalah tahu ya, Dimas bisa memberi saran bagaimana caranya untuk saya rubah posisinya ke apakah. Bismillah, sukses. Mantep, tidur. Keren. Wah, dengan ini rasanya di belakang meja, di lantai 10, gabut liatin ikan. Keren Pak. Saya duduk sukses. Duduk langsung sukses. Enggak, Be. Keren. Ini keluarga saya. Ini semua di Malaysia kecuali yang pertama itu. Iya. Jadi anak saya yang ketiga ini yang pertama namanya Syamil Aina. Ini yang kedua namanya Syamil Amfini. Ini yang ketiga namanya Syamil Adiani. Ini yang keempat namanya Ammar Adam Mikail. Jadi kalau Dimas melihat anak saya yang ketiga cewek itu, apa yang Dimas lihat di wajahnya itu? Perempuan itu ya? Sebenarnya anak saya yang ketiga ini spesial. Kenapa? Dia dilahirkan, kalau di Malaysia kita ngomongkan anak syurga lah. Dia ni mengidap satu masalah Down syndrome, penyakit itu ya. So, gara-gara kelahiran anak yang ketiga itu, maka Allah memberikan saya rezeki yang tanpa diduga-duga lah, insya-Allah. Dan sebab itulah kenapa salah satu program Keling ini kita mengadakan satu sekolah spesial, Keling Care Foundation ada itu. Kurang lebih sekarang ni ada dalam 14, 15, hampir 20 anak-anak spesial yang datang ke sekolah spesial itu. Gara-gara salah satu, pada saya sesuatu yang terjadi kepada saya ni adalah sebagai satu peringatan Allah kepada saya. Maka diberikan kepada anak istimewa, maka saya bangunkan sekolah anak-anak berkebutuhan khusus, anak spesial ni tadilah ya. Moga-moga insya-Allah supaya mereka menghargai anak-anak spesial yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita tadi. Keren Pak, Bapak keren tau. Bapak bukan cuma membuka pasar usaha sendiri, terus Bapak juga buka foundation buat itu orang-orang harus punya kebutuhan khususnya. Ini satu lagi ini ya. Keren Pak. Ammar Adam Mikail ni beda usianya sama dengan Syamil Adani ni kurang lebih 10 tahun. Beda usianya itu. Oh? Dan salah satu ini saya mau cerita kepada Dimas ya. Di saat kelahiran anak yang ketiga ni, maka isteri saya mengatakan bahawa kita harus mendidik anak ini, semoga anak ini menjadi orang yang biasa-biasa, ngobrol biasa dan sebagainya. Saya menghormati perasaan isteri saya kerana memang kita harus tidak boleh bedakan anak-anak itu. Dan isteri saya bilang kalau begitu caranya kita jangan punya anak lagi sehingga kan anak ini bisa mandiri. Jadi apa yang saya bisa lakukan adalah meminta. Jadi kebetulan apabila mengajarkan haji bersama dengan isteri saya berdoa lah tempat-tempat yang mustajab, berdoa. Alhamdulillah setelah 9 tahun tidak mengandung, pulang saja dari Mekah mengandung. Apa yang saya minta tu, ya Allah ya Tuhanku, aku ni sudah tua, kalau bisa berikanlah aku seorang lagi cahaya mata, dan kalau boleh juga, inilah manusia kan tidak puas kan, kalau boleh berilah seorang lelaki supaya dapat bisa menjadi wali kepada kakak-kakaknya nanti. Alhamdulillah pulang saja daripada Mekah, isteri saya mengandung, dan memang kelihatannya jadinya di Mekah itu. Namanya Ammar Adam Mikail. Ammar itu maksudnya kemakmuran, Adam itu adalah manusia pertama yang diwujud oleh Allah, dan Mikail adalah malaikat yang memberikan rezeki. Semoga insya-Allah Ammar ini bisa memberi manfaat kepada orang-orang banyak. Insya-Allah lah. Inilah doa saya lah, insya-Allah. Amin. Inilah sedikit kisah tentang keluarga saya. Ya, ini saya mau tunjukkan ruangan meeting saya. Quote-nya, excellent is perfection. Although Keling isn't perfect, we do strive to be the best. Jadi maksudnya beginilah, yang terbaik adalah kesempurnaan. Yang terbaik adalah kesempurnaan.
walaupun kita tidak sempurna, insya Allah kita akan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Inilah kata-kata dia lah. Kerana yang sempurna cuma milik Allah saja. Sempurna milik Allah. Tapi kan di sini tempat meetingnya Pak. Tempat meeting. View-nya keren. Wah, inilah view-nya. Jadi nggak bosen meeting tuh, bisa lihat-lihat pemandangan. Itu tinggi banget Pak. Jadi bisa melihatkan kota, kemacetan jalan-jalan tol di kota Jakarta. kemacetan. Ini kita nonton kemacetan. Dimas tahu nggak ayat Quran yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad itu apa? Iqra. Iqra. Bacalah. Bacalah wahai Muhammad. Jadi maksudnya itu ilmu. Ya, ilmu. Ilmu itu amat penting, dan sebab itulah salah satu program impian saya adalah untuk mewujudkan sebuah sekolah berbasis Islamik internasional. Kerana saya lihat ya, contohnya macam di Malaysia itu salah satu dia punya jumlah student yang terbesar yang dikirim ke sekolah internasional Indonesia daripada Indonesia. Jadi saya terfikir ya, kenapa enggak kita mengadakan satu program di Indonesia ini yang dia punya kurikulumnya, standarnya sama kayak macam di Malaysia itu, kita bikin di sini, dan insya-Allah lah ya. Dan ini yang sedang kita rancangkan, dan kalau tidak ada aral melintang, dalam bahasa Melayu mengatakan aral melintang lah, insya-Allah kalau ini nanti pada bulan Juni ini nanti kita akan launchkan program pre-university kita. Di sini pre-university kita, insya-Allah. Jadi saya akan bawa ke lantai 11 lah. Okey Dimas, ini yang saya bicara tentang program sekolah kita lah. Ini kantin kita. Jadi kalau Dimas membayangkan kalau salah satu sekolah itu kadang-kadang membuat kita stres itu dan sebagainya. Jadi kita createkan satu suasana yang mereka bisa santai-santai di kantin ini mengobrol. Mereka bisa duduk-duduk di sini. Kita juga letakkan dia punya PowerPoint, supply dan sebagainya. Ini di mana lagi kalian dapat pendidikan santai, ada colokan. Sambil tiduran lagi. Ya ampun. Di sini doang. Ini untuk kita bikin sekolah kita lah. Tapi tetap pendidikannya tuh yang berkelas ya Pak. Ya, insya-Allah. Ya. Keren. Classroom kita yang kita siapkan. Mantap. Assalamualaikum. Ini insya-Allah lah. Ini memang pada bulan Juni atau Juli nanti kita akan mula mengambil student-student kita lah. Untuk awalnya pre-universitas dulu. Ini untuk pendidikan menengah pertama, menengah atas. Ini pre-universitas tu persiapan untuk dia melanjutkan pendidikan ke universitas. Kadang-kadang universitas tu kan agak tinggi. Jadi daripada dia pergi ke luar negeri, jadi 1 tahun 2 tahun dia ambil di sini dulu. Kemudian baru dia lanjutkan di luar negeri. Ini yang sedang kita lakukan ini. Jadi ini untuk pendidikan lanjutan. Jadi dia minimal dia cut down 50% daripada waktu ni itulah. Kalau kita bicara 3 tahun ya, mungkin dia cuma 1 tahun saja di luar, 2 tahun bersama dengan kita. Inilah ini library kita. Wah, saya suka banget nih buku. Boleh saya masuk Pak? Masuk. Sila. Jadi ini persiapan kita. Assalamualaikum. Udah buka apa aja nih? Ini library untuk persiapan sekolah kita. Ya, Dimas tolong doakanlah semoga impian kita membangunkan sebuah sekolah ni tadi benar-benar terwujud ni tadi ya. Amin. Semoga nanti impian Pak Haji terwujud. Amin. Paling serius. Amin. Ini sebenarnya cita-cita saya mau punya perpus sendiri Pak. Oh gitu ya. Saya habis baca taruh minimal rak-rak kecil dulu lah di kamar gitu nanti. Saya punya ini. Insya-Allah terwujud itu. Perkumpulan buku. Okey, ini Akademi Inspirasi ini sebenarnya kita menyiapkan modul-modul kurikulum untuk membangunkan orang-orang yang zero knowledge dalam bidang digital network marketing ini. Semoga mereka juga nanti sesiapa saja berminat lah. Kita menyiapkan fasilitas, produknya, modulnya, segala macam gitu. Yang penting orang tu mempunyai sedikit modal, macam saya kata-kata, dia mempunyai satu kemahuan yang keras.
kemauan yang kuat. Modalnya itu kemauan. Tapi Kemauan itu. untuk Jadi di sinilah mudi-mudi tadi yang akan dibimbing oleh orang-orang yang telah terbukti sukses dalam bidang ini. Tapi Pak, tadi kan Bapak bilang modalnya itu asalkan ada kemauan. Tapi kalau modal berupa barang gitu, misalkan ada biaya berapa biar bisa melakukan pendidikan di sini gitu. Nah, ini pendidikannya kurang lebih kayak macam gratis lah. Ada sedikit-sedikit yang kita kenakan biaya, sedikit-sedikit sajalah. Tapi yang lain itu ya, sebab konsep saya adalah keikhlasan akan membawa keberkahan. Amin. Yang kita cari adalah barokah lah, dan insya-Allah ya. Amin. Okey, kita ke lantai 28, lantai spesial yang saya katakan tadi. Gratis. Ya. Gratis. Ini kalau loncat berasa nih. Di kosan saya mah gak ada ini kayak gini. Maka digendong ibunya itulah pergi ke Mekah mengerjakan haji. Sering diajak dulu. Nanti dia ajak karena kita ni tinggi. Kalau berantem teman bila dia kalah dia akan ngejek saya. Nah, kalian mau nonton gak sih perjalanan aku sama Bapak Raji Saleh di Keling Tower? Pokoknya kalian nonton terus, kita keliling-keliling. Harus nonton, pokoknya ini wajib banget buat kalian, penting.